Oke bro, kita lanjut lagi. Sekarang ke bab selanjutnya yaitu bab pecahan. Ini bab yang paling banyak dan juga yang paling gak selesai-selesai ketika kita belajar. Ya, di sini nanti ada dua part ya. Ini pertama kita konsep pecahan, jenis pecahan, terus ada pecahan senilai, menjelaskan pecahan, membandingkan, dan operasi hitung pecahan. Seperti biasa kita awali dari konsepnya terlebih dahulu. Pecahan itu erat dengan yang namanya pembagian. Membagi sama rata atau tidak sama rata seperti itu. Jadi pecahan berkaitannya dengan pembagian. Misal kalau divisualisasikan seperti biasa, misal ini ada meja, kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau pecahan ini membaginya harus sama. Besar. Ini jadi hanya ilustrasi aja nih. Bagi menjadi 4 bagian. Semisal, Haider menempati satu bagian di sini. Dan tempat yang Haider tempati ini kita arsir. Karena sudah ditempati. Berarti berapa bagian sih yang Haider tempati? Nah, itu merupakan konsep dari pecahan. Sini kan ada satu bagian kan, Haider menempati satu bagian. Di mana total dari bagian meja ini telah dibagi menjadi 4 kan tadi. Berarti satu dibagi 4 atau 1/4 gitu. Nah, dalam pecahan kita mengenalnya dalam simbol per. 1/4. Nah, berarti 1/4 bagian. Dalam pecahan ini kan ada per kan tadi kan. 1/4. Sini ada dua bagian. Bagian atas sama bagian yang bawahnya. Bagian atas itu biasa kita sebut dengan pembilang. Dan bagian bawah ini biasa kita sebut dengan penyebut. Nah, itu merupakan konsep singkat untuk pecahan ya. Kita lanjut lagi. Jenis pecahan. Pecahan itu ada dua. Yang pertama, pecahan biasa. 1/2 atau 2/3, 3/4, dan seterusnya. Ataupun bentuknya, misal pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Selama bentuknya seperti ini merupakan pecahan biasa. Nah, ketika pecahan campuran, itu berarti pecahan tersebut dicampur dengan bilangan lain. Dalam konteks ini, materi SMP kita campur dengan bilangan bulat. Misal, ada 2, 1/3. Pecahan biasanya ada, nah kita campur, nah makanya pecahan campuran namanya, ada bilangan bulatnya di depan. Atau contoh lagi, 3/4/5, semacam itu. Lalu kemudian bagaimana cara kita mengubahnya dari campuran ke biasa atau biasa ke campuran. Yang pertama kita ubah dari yang kita bahas yang lebih sulit dulu. Yang pertama adalah biasa ke campuran. Di sini teman-teman harus bisa menguasai konsep dari pembagian, terutama pembagian yang memakai akar gitu, walaupun bukan bentuk akar ya. Kita ambil contoh 7/4. Nah, gimana caranya dia menjadi pecahan campuran? Kita bagi 7, kita bagi menjadi dengan 4. Gitu. Kita tulis itu sama dengan di sini deh. 4 kali berapa yang mendekati dengan 7? 1. Kenapa nggak 2? Karena 4 kali 2 adalah 8. 8 melebihi 7, jadi nggak bisa. Kita taruh di sini 4-nya. Kemudian kita kurangi seperti biasa pembagian. Nah, di sini ada 3 kan.
Nah, poin inti dari pecahan campuran adalah dua hal tersebut. Hasil perkaliannya dan ini sisanya. Karena kita nggak mencari koma gitu ya. Jadi tujuannya mencapai sisanya aja gitu. 4 memang bisa dibagi 3, tapi kan kita harus menambah koma kan gitu kan. Jadi stop sampai sini aja gitu. Dimana pecahan campuran ini nanti penyebutnya akan tetap sama. Jadi 7 per 4, kalian tulis dulu penyebutnya adalah 4. Nah, kemudian tadi kan kita udah ngalih berapa nih yang terdekat dengan 1 kan, 4 kali 1. Nah, satunya ini menjadi bilangan bulat yang ada di depan pecahannya. 1. Dimana sisanya ini itu ada di bagian pembilangnya. Nah, lalu bagaimana nih cara dari campuran menuju pecahan biasa? Kita ambil contoh yang tadi. 1/3/4. Nah, teman-teman perhatikan nulisnya juga kayak gini nih. Jangan nulisnya yang aneh-aneh gitu. Nanti teman-teman bingung sendiri. Misal 12/3. Nah, kayak gini kan kayak 12/3 kan. Sebenarnya teman-teman maunya 1/2/3 gitu. Nah, penulisannya juga hati-hati agar teman-teman nanti nggak bingung gitu. Jadi cara mengubahnya ke pecahan biasa ini cukup gampang. Dari angka bilangan bulat yang biasa ini kita kalikan dengan penyebutnya. Dan di sini juga harus dicatat bahwa penyebutnya juga tetap sama gitu. Jadi pertama kalian kali dulu nih 1 dengan 4. 1 kali 4 berapa? 4. Kemudian hasilnya teman-teman tambah di sini. Nah, langkah pertamanya kalian tulis dulu penyebutnya 4. Setelah nulis penyebutnya, baru teman-teman melakukan operasi ini. 1 kali 4 berapa? 4. 4 tambah 3, 7. Nah, artinya di sini 7 per 4. Nah, dia akan kembali. Di sini kan 7 per 4, terus 1, 3 per 4. Nah, itu dia cara, itu jenis pecahan dan cara mengubahnya gitu, dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Lagi-lagi teman-teman harus bisa sering latihan gitu ya. Biar semakin di luar kepala lah gitu ibaratnya. Kemudian ada yang namanya pecahan senilai. Pecahan senilai itu ya kalau digambar tadi, misal ini sebenarnya gambarnya nanti harus lebih jelas lagi sih biar teman-teman nangkep pecahan senilai itu kayak gitu. Misal di sini ada kita bagi menjadi dua bagian. Berarti di sini kan ada setengah kan. Bandingkan dengan gambar yang sama, tapi kita bagi menjadi 4 bagian. Lihat di sini kan teman-teman bisa nih, misal aku mau ngasih yang sebelah kanan. Nah, ketika teman-teman dibagi menjadi 4 kayak gini, pecahan senilai ini kan sama kan? Yang aku arsir nih, ini berarti kan 2 per 4. Nah, yang di sini setengah, sini 2 per 4, kalau dilihat dari gambar, dia kan sama kan? Ukurannya sama, cuman cara membaginya aja yang beda. Yang di sini dibagi setengah, di sini dibagi jadi 4 gitu. Ternyata pecahan senilai itu kalian tinggal kali aja gitu. Jadi 1/2 untuk kedua per 4 kan teman-teman tinggal kali 2 kan gini. Kali 2. Jadi pembilang sama penyebutnya kalian kalikan dengan angka yang sama gitu. 1/2 jadinya 1 kali 2 2, terus 2 kali 2 itu juga 4. Dan ini visualisasinya. Seperti itu. Misal, nanti kalian tinggal lihat PG-nya aja sih yang ini. Misal 7/9. Kalian cari di PG-nya berapa nih? Atas kali 3. Tuh. Jadi ya 21/27. Nah, itu seperti itu yang namanya pecahan senilai. Atau kebalikannya, misal 12/36. Mau kalian bagi juga bisa, tapi baginya dengan bilangan yang sama. Misal 12, ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 2. 6/18. Oh, berarti ini pecahan senilainya. Senilai 12 dengan 12/36 adalah 6/18.
18 seperti itu. Kemudian kita selanjutnya menyederhanakan pecahan. Sebenarnya ada dua cara sih, antara FPB dan KPK. Jadi teman-teman bisa FPB dengan KPK, bukan FPB dengan pohon faktor. Atau teman-teman bisa yang ngawam gitu kan, misal cara manual seperti ini. Misal di sini kan ada misal ada pecahan 21/56. Kalau cara yang biasanya aku ini kan, kalian tinggal ini aja. Biasanya di sini sederhanakan ke yang paling sederhana gitu. Kalian coba pikirnya dulu, pakai bilangan 21 bisa dibagi dua enggak ya? Oh, nggak bisa. Karena 56 bisa dibagi dua tapi nih. Nah, tapi kita nggak bisa. Angka bilangannya sama kalau mau menyederhanakan gitu. Coba dibagi 3. 21 dibagi 3, oh bisa. 56 dibagi 3, oh nggak bisa gitu. Coba dibagi 5, dibagi 6, dibagi 7 nih. Bisa nggak ya dibagi 7? Oh, ternyata bisa. Kita bagi 7 semuanya nih. 21 dibagi 7, 3. 56 dibagi 7, 8. Dan 3 sama 8 kan nggak bisa diapa-apain lagi kan. Berarti ini adalah bentuk paling sederhananya. Paling sederhana gitu. Itu kalau cara ngawang ya ibaratnya. Kalau mau pakai cara yang faktorisasi itu kayak gini. Masih sama 21/56, tapi teman-teman dibikin pohon dulu biar gampang. 21 nggak bisa dibagi 2, tapi bisa dibagi 3, yaitu tuh 7. Kemudian 56 bisa dibagi 2, bisa 28. Bisa dibagi 2 lagi jadi ya 14. Dibagi 2, 7. Nah, ini kan udah mentok nih. Nah, langsung kalian tulis di sini. 3 kali 7 per 2 kali 2 kali 2 kali 7. Nah, kalian tinggal bagikan aja angka yang sama. Sini ada 7, berarti kita catat sini 7. 2 dan 3 kan nggak ada pasangan ya kan, berarti kita nggak bisa coret. Berarti langsung aja 3 per 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Seperti itu. Ini namanya cara faktorisasi. Kalau mau cara FPB juga bisa pakai pohon faktor ini. FPB-nya dari 21 dari 56 ya kita ambil aja angka yang sama dan bilangan yang paling kecil pangkatnya. 2 sendirian, 21 nggak ada. 3 juga sendirian, 56 nggak ada. Adanya 7. Nah, berarti dari FPB-nya ini kita bagi nih. 21 dibagi 7 per 56 dibagi 7 juga gitu. Jadinya 3 per 8 sama nih. Jadi kita udah nemu 3 cara. Ini yang namanya paling simpelnya seperti itu. Oke, singkat aja. Kita lanjut lagi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Langsung aja pakai contoh soal. Ini yang teman-teman biasanya paling ribet. Karena kalau aku langsung ambil mengurutkan aja sih. Intinya mengurutkan atau membandingkan pecahan itu teman-teman ya kita misal di sini urutkan dari terbesar. Nanti terserah soal. Mau dari terkecil dulu atau terbesar dulu, terbesar atau terkecil, dan sebaliknya gitu ya. Terserah. Yang pertama kalian lakukan adalah samakan penyebutnya dengan menggunakan apa? Ya, KPK bisa atau kelipatan ya. Tapi biasanya namanya ya KPK juga sih. Gitu. Berarti kalian tinggal cari nih KPK dari 2, 3, 4, dan 6 itu apa?
Kalau bingung, faktor aja dulu. Faktorisasi. 2 itu kan ya tetap 2. 3 itu kan tetap 3 karena yang prima. Nah, 4 ketika kita faktorkan kan 2 kali 2. Atau nih, kalau aku mau gambar pohonnya, 4 itu berarti 2 bagi jadi 2. 6 berarti kan 2 kali 3. Ini aku gambarin juga. 6 bagi 2 adalah 3. Pas. Kemudian kita ambil KPK-nya. KPK, seperti konsep pada video sebelumnya, kita ambil semua angka dan juga cari pangkat yang terbesar ya. Ini ada 2, ada 3. Ini ada 2 pangkat 2, ada 2 juga, ada 3 juga. Berarti kita ambil yang 2 pangkat 2 nih, karena dia terbesar. Setelah ambil 2 pangkat 2, apa nih? Oh, ada 3, berarti kita ambil 3. KPK-nya berarti kita tulis di sini. KPK adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini penyebut barunya. Penyebut baru ini. Berarti semua angka yang ada di pojok ini kita ganti jadi per 12 semua. Caranya gimana? Ayo, nulisnya di mana? Ayo. 1/2 kita ubah jadi per 12. Nah, cara gampangnya ya, kalau aku di kelas kan ngajarinnya 12 dibagi 2. Ini kan dibagi. Nah, habis itu dikali. Nah, 12 bagi 2 berapa? 6. 6 kali 1, 6. Tahu ada cara lain lagi. Misal 1/4. Kita ubah jadi per 12. Nah, cara lainnya adalah 4 ke 12 itu kan kita kali 3 kan. 4 kali 3. Nah, berarti yang atasnya juga sama. Dia dikali 3 juga gitu. Jadinya 1 kali 3 adalah 3/12. Lanjut, ada 2/3. Dia ngubah jadi ke 12. Nah, 3 ke 12 itu kan berarti dikali 4. Berarti atasnya juga dikali 4. Gitu. Ke 8. Lanjut lagi. 1/6. Jadi per 12. 6 kali 2 kan 6 ke 12 kan kali 2. Berarti 1 kali 2 adalah 2/12. Terus 7/6. Masih sama nih. 6 ke 12 itu kan kali 2. Berarti 7-nya jadinya 14 karena dikali 2 juga. Nah, teman-teman tinggal fokus ke nilai yang baru nih, yang ada penyebut barunya. Teman-teman fokus penyebut baru, terus lihat pembilangnya. Kita urutkan nih dari yang terkecil ke terbesar ke terkecil. Seperti itu. Nih, kita copy aja dulu yang di sini semua nih. Waduh. Kita screenshot aja. Kita copy semua yang ada di sini. Loh, kok nggak mau? Nah, kita lihat nih, yang terbesar itu apa? Lihat, 14/12 berarti urutannya. Kita lihat nih, oh 14/12 dulu. Setelah 14, berarti 8/12. Setelah 8 apa? 6/12. Ada 6, habis itu 3/12, dan selanjutnya adalah 2/12. Setelah itu, teman-teman baru kembalikan lagi ke bentuk asalnya. Ini kan udah urut nih. Balikin lagi ke bentuk asalnya. 14/12 bentuk asalnya berapa? 7/6. 8/12 bentuk asalnya di soalnya berapa? 2/3.
6/12 itu berapa? 1/2. 3/12 itu 1/4. Dan 2/12 adalah 1/6. Jadi inilah jawaban akhirnya untuk mengurutkan suatu pecahan. Seperti itu teman-teman semua. Oke, sudah mengurutkan, kita lanjut apa lagi nih? Kita membandingkan juga nanti sama seperti itu juga. Lanjut ke operasi hitung pecahan. Di sini yang ribet itu pecahan adalah kalau penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Ya kalian harus apa ya namanya? Menyamakan penyebutnya dulu karena di sini dia nih samakan penyebutnya dulu. Jadi dia nggak bisa dihitung duluan nih, gitu. Misal aja 3/4 tambah berapa ya? Tambah 2/5. Seperti itu. Nah, nyamain penyebutnya ya biar gampang, teman-teman sebenarnya bisa sih kalau ini langsung dikali aja 4 kali 5 20 gitu. Atau enggak ya tadi pakai KPK atau pakai cara yang sebelumnya, atau ya pakai kelipatan aja. Oh, 4 ini itu 8, 12, 16, 20. Oh, kalau 5 tuh 10, 15, dan 20. Nah, ketemu kan nih sama-sama punya 20 kan gitu. Berarti dari 20-nya. Atau enggak pakai KPK kayak gini nih yang tadi juga bisa. Berarti 20. Terus pakai konsep yang tadi awal. Kita ubah dulu nih pecahannya. 20 kita bagi dengan 4. Terus habis itu kita kali dengan 3. 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 tambah 8/20. 8/20. Oh ya dikali. 20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 3 adalah 15. Tambah. Nah, di sini juga nih. Kita pakai cara yang aku jelasin tadi. 5 ke 20 itu kan dikali 4. Nah, berarti 2 atasnya juga dikali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Jadi ada banyak cara ya gitu. 15 tambah 8 berarti 23/20. Kalau teman-teman nggak nemu di pilihan ganda, jangan panik dulu. Ini kan pembilangnya lebih besar kan? Pembilangnya lebih besar dari penjemputnya. Lebih besar. Nah, berarti kita ubah ke pecahan campuran. Pecahan campuran. Kalau masih belum di luar otak ya, kita bagi dulu aja 23 dengan 20. Yang terdekatnya berapa? 1, kita kurangi jadi 3. Berarti satunya di depan, sisanya ada di atas, penyebutnya tetap 20. Seperti itu. Jadi ada dua jawaban. Nah, lalu gimana dengan perkalian? Apakah harus uh, menyamakan dulu penyebutnya? Gak harus. Perkalian itu langsung aja. Langsung aja. Misal 2/3 dikali dengan 1/2 gitu. Berarti ya udah atas kali atas, bawah dikali dengan yang bawah. 2 kali 1 berapa? 2. 3 kali 2 berapa? 6. Seperti itu. Atau dikalinya dengan bilangan bulat. 2/5 kali 3. Nah, kalau dikali 3 gini, berarti atasnya aja yang dikali. Itu. Sama dengan 6/5. Nah, seperti itu. Oh ya, ada yang ketinggalan juga nih. Di mana ya? Di atas sebenarnya. Tapi nanti aja di slide selanjutnya. Kemudian, kalau pembagian, itu gimana caranya?
Nah, pembagian itu secara konsep di matematika dia itu inverse dari perkalian atau kebalikannya dari perkalian. Nah, caranya pembagian itu kalau ada pecahan berarti ubah ke perkalian. Jadi pecahannya dibalik, lalu ubah jadi perkalian, lalu jadi perkalian. Maksudnya gimana sih? Gitu. Misal ada 2/5 dibagi dengan 3/4. Nah, yang ini kita fokusnya ke sisi yang kanan dulu. Kita membagi dengan apa? 3/4 kan. Berarti 2/5 ini tetap kita balik dulu nih. 3/4-nya kita balik. Yang tadinya pembilang jadi penyebut gitu. 4/3. Nah, lalu jadi perkalian. Nah, seperti itu. Kalau untuk pembagian. Jadi nanti sisanya sesuai konsep perkalian aja. Yang atas kali atas, bawah kali atas. Bawah kali bawah. Sama dengan 8/15. Udah, gitu aja. Dan juga ini tadi aku lupa. Misal ada penjumlahan. Saya di atasnya. 2 tambah 1/2. Nah, teman-teman bingung kan nyamain penyebutnya gimana? Jadi nggak usah bingung. Kita samakan dengan lawannya. Lawannya penyebutnya 2 kan. Berarti sini penyebutnya juga 2. Seperti itu. Satu. Lalu gimana nih isinya? Nah, 2/2 kita langsung kalikan aja dengan penyebutnya. 2 kali 2 berarti berapa? 4. Nah, 4. Seperti itu. Karena apa? 4/2 itu kan 2 kan gitu. 4/2 atau 4 dibagi 2 itu kan jadinya 2. Makanya dia bentuk lainnya seperti ini. Atau contoh lain, 3 deh, 3 tambah 2/3. Nah, berarti kita ubah jadi per 3 semua. Nah, 3 kali 3 berapa? 9. Nah, karena 9/3 itu sama aja kayak 9/3, yaitu 3. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk pecahan, ini dulu aja. Nanti operasi hitungnya tentu sama kayak bilangan bulat bisa campuran. Ada yang bisa dikali, ada yang bisa dibagi seperti itu. Tapi untuk video ini kita cukupkan aja dulu. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya, desimal, persen, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.